Halo, perkenalkan nama saya Juliana Lara. Saya dari Prodi PGSD Angkatan 2025. Salam Amare. Di sini saya akan menjelaskan kondisi pembelajaran IPS di sekolah dasar saat ini. Kalau kita ceramah, kondisi pembelajaran IPS di SD saat ini sebenarnya sudah banyak perubahan ke arah yang lebih baik dibandingkan 10-15 tahun lalu. Tapi jujur, perubahannya belum merata dan masih timpang antara sekolah di kota besar dengan di daerah. Di sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka, arah pembelajaran IPS mulai bergeser dari Teacher ke Student Centered. Guru nggak lebih cuma nyiapin materi, tapi siswa diajak aktif mengenal. Contoh konkretnya teman lingkungan sekitar. Kita di kelas 3, siswa nggak cuma disuruh baca buku, tapi langsung observasi ke pasar tradisional dekat sekolah. Mereka wawancara berdagang, catat harga bahan pokok, lalu diskusi kenapa harga cabai bisa naik turun. Ini bikin IPS jadi hidup. Masalahnya, potret di lapangan masih banyak yang kontras. Berdasarkan laporan Kemedi 2024, sekitar 40% siswa di daerah masih sangat bergantung pada LKS dan metode ceramah. Pembelajaran IPS akhirnya jatuh di jadi sesi transfer hafalan, nama-nama pahlawan, tanggal peristiwa, batas wilayah, provinsi siswa hafal dan ditanya, kenapa Sumpah Pemuda penting buat kamu sekarang? Banyak bengong, akibatnya stigma IPS pembelajaran membosankan dan pembelajaran tidur siang masih kurang nempel. Jadi, bisa kita tegaskan, kondisi IPS saat ini akan di fase transisi. Arahnya sudah benar, tapi kecepatan jalannya beda-beda. RP besarnya jadi ada di pemerintah kualitas. 2. Referensi materi IPS dengan kehidupan nyata siswa. Kalau kita beda substansinya, IPS itu juara satu soal referensi. Enggak ada pelajaran SD lain yang sedekat itu dengan napas sehari-hari siswa. Coba kita berdotkan per rumpun. 1. Geografi. Materi, kenampakan alam. Siswa di Pontianak bisa langsung kaitkan dengan Sungai Kapuas. Kenapa sering banjir? Kenapa rumah panggung itu geografi terapan. 2. Ekonomi. Konsep kebutuhan dan keinginan. Langsung praktek pada siswa jalan di kantin. Beda anak yang beda bekal dan uang jajan 10.000. Diskusi. Ini uang masuk literasi finalisasi dasar. 3. Sejarah. Peristiwa proklamasi bisa dikaitkan dengan upacara Senin, bukan sekedar baris-barisan, tapi makna kenapa kita harus hormat bendera. 4. Sosiologi. Materi keragaman budaya. Kelas itu miniatur Indonesia, ada yang Melayu, Dayak, Jawa, Tiongkok. Tinggal digali bahasa apa yang dipakai di rumah. Makanya khas saat Lebaran Imlek. Jadi masalahnya jelaskan bukan di apa yang diajarkan, tapi bagaimana cara mengajarkannya. Materi IPS ibarat bahwa mental, kalau guru cuma nyodorin mentah-mentah siswa muntah, tapi kalau diolah jadi masakan yang sesuai lidah anak SD, mereka
lahap. Contoh gagal. Guru jelasin distribusi pakai bangun rumit. Contoh berhasil. Guru ajak main peran. Ada yang jadi petani karet di Kalbar, ada yang jadi pabrik di Jawa, ada yang jadi pembeli. Siswa langsung ngerasain rantai distribusi itu. Apa kesimpulannya? IPS itu bukan pelajaran jauh, IPS adalah ceramah. Kalau siswa kalau siswa ngerasa itu nggak relevan, berarti ceramahnya yang kotor. Tugas guru buat ngelap ceramah itu 3. Kemampuan guru dalam mengembangkan pembelajaran IPS. Guru adalah kunci. Kurikulum sebagusnya apapun akan mentok kalau gurunya nggak siap. Kondisi kemanapun guru SD dalam mengajar IPS saat ini bisa kita patahkan jadi 3 kelompok. 1. Kelompok inovatif 25%. Ini guru-guru yang udah melek pedagui. Ciri-cirinya pakai PBL, PJBL, media tanpa resmi. Ngajak siswa bikin diorama peta Indonesia dari bubur kertas. Mereka paham bahwa IPS harus mengalami bukan menghafal. Biasanya guru muda atau guru yang rajin PPM dan komunitas belajar. Yang kedua, kelompok tradisi 50%. Mau berubah dari bingung mulai dari mana. Udah tahu ceramah nggak efektif. Udah coba diskusi tapi ujung-ujungnya balik ke anak catat. Ya, kendalanya beban administrasi. 1 guru pegang 6 mapel. Pelatihan yang cuma sehari terus hilang. Kelompok itu bukan pedagangan, bukan sekedar seminar. Yang ketiga, kelompok kontroversial 25%. Masih nyaman dengan pola lama, bukan buku, baca catatan ulang, alasannya beragam. Udah dari dulu begini, ngajar target materi, fasilitas nggak ada, akibatnya IPS jadi korban. Pertama, karena dianggap nggak masuk ujian nasional. Tantangan lainnya, banyak guru SD bukan lulusan prodi PGSD IPS. Ada yang dari matematika, bahasa, latar belakang keilmuan. Ini bikin mereka kurang pede mengembangkan materi IPS yang sifatnya kontekstual dan multifasilitas. Padahal peran guru IPS SD itu kompleks banget. Dia harus jadi yang pertama fasilitator, mancing siswa nemu konsep sendiri. Kedua, konstruktor, nyambungin materi, bukan dengan berita, TV, kondisi kampung. Ketiga, metode warga negara, sikap toleransi guru pas ada beda, pendampingan di kelas itu pembelajaran IPS paling nyata. Jadi kemampuan guru sudah ada kemajuan, tapi butuh akselerasi. Kuncinya 2, pelatihan yang berkelanjutan, kurang beban admin, biaya guru, punya waktu mikir kreatif. Yang keempat, tantangan belajar IPS di era digital. Era digital itu pandang bermata dua buat IPS. Kita badan tantangan dan peluangnya. Tantangannya 1. Attention span siswa turun. Kebiasaan nonton TikTok 15 detik bikin siswa susah fokus dengerin cerita sejarah 10 menit. Guru harus saingan sama anak prima. 2. Banjir informasi dan hoax. Siswa akses info apa saja, tapi belum punya filter. Isu saran sejarah yang dibelokkan bisa masuk tanpa sensor. IPS harusnya jadi benteng literasi digital. Tapi kalau gurunya gede malah kebobolan. 3. Kesenjangan digital. Sekolah di kota
udah bahas AI untuk mapping sebarang penduduk. Sekolah di pedalaman masih rebutan satu proyektor. Ini bikin gap kualitas makin lebar. 4 mikroskop digital PPT. Banyak guru ngerasa udah digital karena mendahin catatan ke PowerPoint. Padahal esensi digital itu inovasi dan kolaborasi. 5. Orang tua gaptek. Mau kasih tugas wawancara tokoh masyarakat video challenge, tapi di rumah gak ada yang bisa dampingin. Peluangnya kalau dimanfaatkan. Satu. Sumber belajar tak terbatas. Virtual tour ke Museum Nasional Candi Borobudur 36 derajat, lihat langsung kondisi apapun via YouTuber. Dulu butuh biaya studi tour, sekarang cukup kuota. Yang kedua, proyek kolaboratif. Literasi daerah. Siswa SD di Pontianak bisa jam bareng SD di Manado bahasa apa makanan khas daerahmu saat hujan. Keberagaman jadi nyata, bukan teks. Yang ketiga, games based learning. Main bikin miniatur kerjaan Majapahit atau pakaian. Aplikasi Nusantara buat simulasi jadi gubernur atau APBD. IPS jadi nggak kerasa belajar. Yang keempat, digital storytelling. Tugas bukan nulis karangan pahlawan, tapi bikin TikTok 1 menit ceritain cutnyak dia versi kamu. Kreativitas pemahaman diuji bareng. 5. Data real time. Bahas inflasi langsung bukan websin BPS. Bahasa cuaca bukan BMKG. IPS jadi aktor bukan sejarah mulu. Penutup dari panjangnya pembahasan tadi, benang merahnya jelas. 1. Kondisi IPS SD sedang tumbuh tapi belum dewasa. Arahnya konseptual sudah ada, tapi praktis hafalan masih dominan di banyak tempat. Yang kedua, referensi materi. 10/10 IPS adalah pelajaran hidup. Kalau siswa bilang gak referen, berarti cara ngajarnya yang gagal nyambung. Yang ketiga, kunci ada di guru. Guru yang kreatif bisa sulap materi sesulap apapun. Jadi pertulangan guru pasti bisa bikin materi semenarik apapun jadi membosankan. Interpelasi ke guru, interpelasi ke kualitas IPS. Yang keempat, era digital. Uji sekaligus hadiah yang bisa adaptasi. IPS bakalan jadi hafalan favorit. Yang kaku, IPS bakalan makin ditinggal. Sebagai pendidik, tugas kita bukan cuma ngajar apa itu IPS, tapi nunjukin ngapain IPS buat hidupmu. Target akhir IPS bukan nilai 100 di rapor. Targetnya adalah pas siswa pulang sekolah, lihat tukang sampah, dia paham itu bagaimana dari sistem sosial dan muncul empati pada lihat derita kompleks. Dia nggak main seharusnya hoax karena udah punya nalar kritis dari kelas IPS. Karena sejatinya IPS nggak nyetak hasil ahli sejarah atau ahli peta. Itu nyetak manusia yang ngerti di mana dia berdiri, siapa tantangannya, dan mau dibawa kemana. Bagusnya ini. Terima kasih.